Saat kita berada di tempat kerja, seringkali kita tidak menyadari bahwa banyak sekali potensi-potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan di tempat kerja kita. Oleh karenanya, kita perlu menerapkan suatu pengelolaan risiko untuk mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan. Lingkup dari paparan ini, bagaimana tentang latar belakang kecelakaan kerja, lalu pengenalan tentang risk management, dan penerapan dari risk management itu sendiri. Ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan berasal dari berbagai negara seperti Australia, Amerika Serikat, dan Inggris. Banyak peralatan yang dimiliki oleh manufacturer, pabrik, usianya sudah cukup lama dan jenisnya pun sangat beragam. Sementara untuk maintenance seringkali menjadi terkompromis karena dianggap biaya yang cukup besar. Dan cuaca sekarang makin ekstrim, seringkali tidak terduga. Di masa lalu kita bisa memastikan bahwa musim hujan dimulai pada saat bulan Agustus hingga Februari. Tapi sekarang kita tidak bisa memastikan kapan musim hujan terjadi. Dan seringkali cuaca menjadi lebih ekstrim dari biasanya dan mengakibatkan terjadinya berbagai kondisi-kondisi bahaya, baik itu ketika kita di rumah, di jalan, maupun di tempat kerja. Di sisi lain, banyak personel-personel yang menjadi pekerja kurang terlatih karena mereka sebatas mencari pekerjaan, apalagi banyak yang kurang memiliki motivasi karena mereka mungkin tidak menyukai pekerjaan mereka lakukan. Kesemuanya ini akan meningkatkan resiko kecelakaan di tempat kerja. Dari berbagai penelitian ditemukan bahwa hampir 80% kecelakaan itu terjadi karena faktor manusia akibat negligence atau kelalaian, inkompeten, ketidakmampuan, tidak kompeten, poor supervision atau kurang pengawasan, dan bad habit atau kebiasaan buruk. Apa yang dimaksud dengan shell? Yaitu adanya atau tidak adanya software piranti lunak berupa peraturan-peraturan, SOP, ketentuan-ketentuan, checklist, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah adanya benda keras, yaitu hardware. Yang ketiga adalah environment, yaitu lingkungan. Lingkungan yang tadi saya sampaikan sudah makin ekstrim dan sulit diduga. Lalu berikutnya adalah liveware, manusia yang menjadi operator, dan liveware berikutnya adalah menjadi pengawas. Ada 3 prinsip risk management. Yang pertama adalah hindari resiko yang tidak perlu. Misalnya, bekerja bergadang di malam hari, kemudian mencari tambahan pemasukan pada saat istirahat, mencari tambahan pemasukan dengan menjadi ojol, hingga bekerja sampai larut malam dan akhirnya ketika besoknya akan bekerja dalam keadaan lelah, serta tidak mau menggunakan alat perlindungan diri atau APD. Prinsip yang kedua dalam risk management adalah kita harus membuat keputusan sesuai kewenangan yang dimiliki, dan oleh karenanya harus dibagi siapa petugas pejabat yang berwenang dalam bidangnya masing-masing. Oleh karenanya dibutuhkan suatu pengorganisasian dalam penanganan keselamatan kerja. Yang ketiga adalah kita ambil resiko jika keuntungan lebih besar, dan tentunya kita harus menggunakan penerapan cost and benefit. Mana yang lebih menguntungkan dan mana risiko yang terlalu besar. Tentu kita mencari keuntungan yang lebih besar dan mengecilkan risiko. Risk management sendiri terdiri atas 5 tahap. Yang pertama adalah mengenali risiko, yang kedua menilai risiko, yang ketiga menentukan solusi, yang keempat menerapkan solusinya, dan yang kelima adalah mengawasi hasil. Yang pertama adalah mengenali risiko. Apa yang dimaksud dengan risiko? Risiko setidaknya terdiri atas 2, yaitu sumber bahaya dan kemungkinan. Risiko terdiri atas 3, yaitu sumber bahaya, kemungkinan suatu kecelakaan terjadi, dan konsekuensi jika kecelakaan itu terjadi. Ini adalah beberapa ilustrasi
dari sumber-sumber bahaya, kemungkinan terjadinya kecelakaan, serta konsekuensi yang harus dihadapi. Nah, jika kita berpikir bahwa rumah kita di pinggir laut jauh dari kemungkinan bahaya karena kapal, bisa kita pikirkan kembali. Demikian pula dengan rumah kita aman dari kecelakaan kendaraan bermotor. Gambar ini menunjukkan ada mobil yang sampai menembus atap rumah. Yang kedua adalah menilai resiko. Untuk menilai resiko, ada beberapa model yang bisa kita gunakan. Di Amerika Serikat, menggunakan Green Amber Red dengan Severity Probability Exposure atau SPE. Sementara di negara-negara Commonwealth, menggunakan ALARP as low as reasonably practicable. Dan di Australia, menggunakan Hazard Risk Index. Dan beberapa negara Asia juga menggunakan metode Hazard Risk Index ini. Saya akan menggunakan metode yang paling mudah, yaitu Hazard Risk Index dalam paparan ini. Untuk GAR, ada suatu skala yang digunakan mengukur seberapa tinggi resiko dari satu kegiatan. Yang pertama adalah seberapa tinggi pengawasan dibutuhkan. Nilainya dari 0 hingga 60. Untuk pemberian nilai ini, nilainya bisa dari 0 sampai 10, dan nanti di total jumlahnya apakah berada di akumulasi 10 sampai 20, 30 sampai 40, atau 50 hingga 60. Semakin besar jumlah dari ke-6 poin ini, maka semakin tinggi resiko. Sebagai contoh, jika pengawasannya 10, perencanaan 10, dan semua komponen nilai 10, maka total adalah 60. Berarti pekerjaan tersebut resikonya sangat tinggi. Yang kedua adalah SPE model, Severity, Probability, and Exposure. Severity itu berarti paparan atau keterbukaan terhadap bahaya. Probability adalah kemungkinan, exposure itu adalah severity itu adalah konsekuensi, probability itu adalah kemungkinan, dan exposure itu adalah paparan atau keterbukaan terhadap bahaya. Konsekuensinya adalah mulai dari tidak ada atau kecil hingga membinasakan, kemungkinan mulai dari tidak mungkin atau jauh sampai sangat mungkin terjadi, sementara paparan tidak ada hingga sangat terbuka. Nilai-nilai ini kemudian nanti dijumlahkan untuk mengetahui seberapa tinggi hasilnya. Berikutnya adalah ALARP atau as low as reasonably practicable. Semakin besar kekhawatiran kita, maka pasti itu berarti resiko semakin tinggi. Semakin kecil kekhawatiran kita, maka resiko semakin kecil atau bisa diabaikan. Ini adalah Hazard Risk Index atau indeks resiko bahaya. Ke atas, vertikal, ini adalah kemungkinan, sementara horizontalnya adalah konsekuensi. Mulai dari konsekuensi yang insignificant hingga yang katastrofik. Untuk angka nilai ini tergantung dari masing-masing tempat. Bisa nilainya lebih kecil ataupun lebih besar dari yang tertera di sini. Tapi semakin ke kanan, angkanya akan semakin besar karena itu berarti konsekuensinya pun semakin besar. Sementara untuk yang vertikal, mulai dari jarang terjadi hingga hampir pasti terjadi. Dan setelah itu kita akan mempertemukan kedua baris dan kolom ini. Contoh misalnya, jarang terjadi dengan konsekuensi yang moderate, maka berada di medium. Probable bisa saja terjadi dengan moderate, maka tinggi. Dan almost certain atau hampir pasti terjadi dengan catastrophic, maka ini adalah kegiatan sangat ekstrim risikonya. Yang ketiga adalah menentukan solusi. Setelah kita menilai risiko, maka kita menentukan solusinya. Ya. Apakah solusinya nanti menggunakan topi pelindung kepala, kacamata, sarung tangan, dan yang terakhir adalah menerapkan solusi tersebut. Setelah kita menentukan solusinya, maka kita harus menerapkannya. Jangan sampai setelah kita tentukan solusinya tidak kita terapkan. Dan selanjutnya adalah awasi hasilnya. Lalu, bagaimana penerapan dari risk management tersebut? Jika dia berada di kuadran ini, kuadran antara resiko yang katastrofik dengan kemungkinan yang kecil, maka kita berusahakan untuk pindahkan sumber bahaya. Namun jika hampir pasti terjadi dan sangat membinasakan, maka kegiatan tersebut harus dihentikan dan dipelajari kembali faktor-faktor risikonya. Jika berada di kemungkinan hampir pasti terjadi namun insignificant,
risikonya, kita butuh pengawasan. Menjadi seorang ahli risk management tidak berarti kita menjadi seorang yang paranoia atau overprotective. Gambarnya menunjukkan hanya untuk mengganti popok seorang bayi saja harus menggunakan berbagai alat. Tidak seperti itu. Tetapi dengan kita memahami risk management, maka kita akan lebih berhati-hati dan justru menjadi lebih percaya diri dalam melaksanakan tugas kita. Untuk implementasi di pabrik, bisa dilakukan sosialisasi risk management ini kepada semua pekerja. Kemudian menunjuk petugas occupational health and safety, membuat organisasinya untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, membrief pihak ketiga yang bekerja di pabrik, misalnya saat pemasangan peralatan baru. Yang kedua, membahas rencana kerja di hari esok yang terkait dengan apa? Listrik, api, ketinggian, benda berat, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang dianggap sangat berisiko tinggi. Lalu yakinkan bahwa hal tersebut diterapkan dan diawasi, kemudian menyusun formulir OHS-nya. Dan ini adalah formulir OHS yang saya buat. Pertama adalah date atau tanggal kegiatan, siapa pelaksananya, siapa pengawas, dan kemudian diverifikasi oleh perwira OHS. Untuk kegiatannya misalnya ini perbaikan sistem perayan. Ya. Bahayanya adalah apa? Adanya sengatan listrik. Lalu kita mulai menggunakan hazard index dengan melihat seberapa konsekuensi dan kemungkinan. Kita menyebutkan sini ekstrim, berarti sangat mungkin terjadi dan jika terjadi mematikan, ya berarti nilai 19 ekstrim. Lalu apa yang harus dilakukan tindakannya? Menggunakan pelindung listrik, memasang tanda dilarang menghidupkan sumber listrik di saklar induk, lalu melakukan pengawasan. Dan ini ya dibahas sehari sebelum kegiatan dilakukan. Besok harinya ketika kegiatan akan dilaksanakan, yakinkan bahwa ini diterapkan. Dan jika ini sudah diterapkan, maka kita bisa melihat bahwa kemungkinan terjadinya kecelakaan akan menurun dan resikonya pun juga akan mengecil. Ini maksud dari risk management form itu. Dan di sini saya sertakan formulirnya untuk bisa digunakan di masing-masing tempat. Terima kasih.